Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matillahi al-azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu lagi dengan Bapak dalam YouTube Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Kalian sudah fikih. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Silahkan yang punya buku, buka bukunya di halaman 28. Akidah akhlak bab pertama 28. Yang tidak punya buku, silahkan dengarkan saja, dan apabila ada tugas dikerjakan masing-masing di rumah. Kalau ada buku bisa dipikirkan atau fotokopi kah punya kawan, atau minta fotoakan buku kawan. Jadi harus bisa-bisa kita mengatur supaya lebih nyaman kita belajarnya. Jangan bapak terus menyuruhnya. Jadi bisa-bisa biar sudah mengaturnya ganal sudah. Jadi bisa pintar-pintar sudah untuk belajar lah. Jadi harus ada ikhtiar usaha hendak belajar bukunya kah, tukar ataupun di fotokopi kah, atau pinjam punya kawan kah, untuk semuanya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah maknanya, artinya adalah kalimat yang baik-baik yang perlu kita ucapkan setiap hari. Kalimat thayyibah, ucapan kita harus semuanya yang dari lidah kita ini harus keluar yang baik-baik saja. Jangan sampai kita mengeluarkan dalam lidah ini kata mencela, kata-kata yang tidak baik, karena nanti di hari kiamat lidah ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling banyak dosa adalah lidah, lisan kita. Jadi dijaga lidah kita. Jangan sampai kita menyembati orang, jangan sampai menyumpah orang ataupun bersambat-sambat nang kada bagus. Sekarang harus berubah. Jangan lagi ada kata-kata yang kada bagus. Usahakan dan dibiasakan, dan wajib dibiasakan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, dan kalimat itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, apabila kita mendoakan orang kada baik, maka doa yang kada baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, apabila kita mendoakan yang baik dengan orang lain, maka kebaikan itu akan dapat kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang didapat kembali kepada diri kita sendiri. Kalimat thayyibah yang pertama adalah astaghfirullahalazim, istighfar. Kalimat thayyibah astaghfirullahalazim yang biasa dikenal dengan kalimat istighfar merupakan kalimat thayyibah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat istighfar ini sangat dianjurkan. Apabila kita berbuat dosa, maka disegerakan membaca istighfar, astaghfirullahalazim. Melihat astaghfirullahalazim. Jangan bersambat nang kada bagus. Macam-macam sambatannya ini jangan, kada boleh. Sambatan nang kada bagus tuh kada boleh, haram hukumnya, dosa. Jadi jangan sampai ini nanti di hari kiamat muntung nang katujuh pandan nang kada bagus ini dibuati Allah taala malaikat Malik kena bara api neraka. Kenapa? Karena bersambat-sambat nang kada bagus. Astagfirullahaladzim kalau bersalah. Untuk selalu dibaca oleh setiap orang yang beriman sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah yang Maha Agung. Jadi kita astagfirullah menandakan kita mempunyai dosa, mempunyai kesalahan. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-tawwabun. Orang yang paling bagus adalah orang yang ketujuh bertaubat dengan Allah, istighfar dengan Allah, astaghfirullahalazim. Makanya habis sembahyang diusahakan baca istighfar, astaghfirullahalazim. Karena manusia tidak terlepas dari sifat salah dan dosa. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang sangat besar kepada siapa saja yang bertaubat kepadanya dengan membaca istighfar, meresapi maknanya dengan penuh kekhusyuan, insyaallah hidup di dunia akan terasa mudah untuk dijalani. Nah, ini jadi istighfar ini membawa kita lapang. Kenapa kita berbuat salah langsung istighfar dengan Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun.
Artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita gawi, Allah tahu dengan kita seberdaannya. Kita kadang melihat Allah, Allah melihat kita. Jadi berbuat dosa istighfar, berbuat dosa istighfar. Kita sebagai manusia, kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan maksiat atau meninggalkan perintahnya, hendaklah segera bertaubat dan beristighfar. Adapun ketika bertaubat, berbuat salah kepada sang manusia, di samping membaca istighfar, kita juga harus segera meminta maaf kepadanya. Berikut tulisan istighfar: Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Jadi kesimpulannya, istighfar itu dibaca apabila kita mendapatkan kesalahan, apabila kita ada kesalahan, langsung kita beristighfar dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berhubungan dengan makhluk yang lainnya atau dengan manusia yang lainnya, kekawanan, maka selain istighfar harus kita meminta maaf kepada kawan kita tersebut. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan. Tugas kalian adalah Bapak minta tuliskan kalimat istighfar 10 kali, 10 buting. Astagfirullahaladzim 1, astagfirullahaladzim 1. Istighfarnya 10 kali ditulis, dan tugasnya adalah pian membaca istighfar 100 kali hari ini juga. Jadi dikirim ke bapak ataupun wali kelas masing-masing. Astagfirullahaladzim 10 kali tulisannya, kemudian bacaan istighfarnya 100 kali. Kenapa? Karena Rasulullah dalam riwayat, beliau setiap harinya kada lupa beristighfar 70 kali sampai 100 kali dalam riwayat. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Kerjakan tugas, jangan sampai terlambat, jangan sampai bapak meminta, karena ini tugas kalian. Mudah-mudahan ada bermanfaat buat kita seberadaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.